Halo teman-teman dan selamat datang di channel Andy LED. Dan beberapa minggu yang lalu ya teman-teman, kita dapat project untuk pemasangan LED Videotron outdoor dengan modul panel P4 ya teman-teman. Dan kemarin aku belum sempat membahas dan mereview untuk LED Videotron yang sudah kita pasang. Dan di video kali ini aku mau bahas untuk spesifikasinya dan mau bahas komponen apa aja sih yang aku pakai di dalam pembuatan LED Videotron tersebut ya teman-teman. Jadi sebelum aku melanjutkan ke videonya, mungkin dari teman-teman yang belum ngikutin channelnya Andy LED, silahkan klik subscribe ya di bawah ini. Dan teman-teman jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman tahu video-video terbaru saat kita upload. Jadi ya teman-teman, di sini aku mau bahas ya karena beberapa minggu yang lalu kita dapat project untuk pembuatan LED Videotron outdoor gitu ya teman-teman. Dan aku mau bahas untuk yang pertama untuk spesifikasinya ya. Dan untuk spesifikasinya untuk ukurannya, untuk ukuran full screennya tingginya 160 cm dan untuk panjangnya 256 cm ya teman-teman, menggunakan sebanyak 80 panel P4 ya. Dan untuk tingginya itu 10 panel dan untuk panjangnya 8 panel, jadi total 80 panel ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya aku mau bahas untuk ukuran resolusinya ya. Untuk ukuran resolusinya tingginya itu 400 dan untuk panjangnya itu kemarin resolusinya 640 pixel ya teman-teman. Ya kalau di total kalian bisa total lah 400 kali 640 ya teman-teman. Dan ada beberapa komponen yang aku pasang di dalam LED Videotron ini. Untuk yang pertama di sini aku mau bahas dari panelnya udah kita bahas ya untuk ukurannya. Dan untuk panelnya kita menggunakan modul panel P4, dimana untuk modul panel P4 ini dia satu panelnya memiliki ukuran 16 kali 32 cm, sama dengan modul panel lainnya ya teman-teman. Model-model terbaru itu kan ya standar lah 16 kali 32 cm. Dan berapa sih resolusi dari modul panel P4 ini? Dan untuk resolusinya untuk panelnya 40 kali 80 pixel ya teman-teman. Makanya itu untuk ukuran segini tapi gambarnya sangat tajam dan jernih banget. Dan untuk frame rate-nya kemarin kita menggunakan frame rate 1920 ya teman-teman. Untuk frame rate-nya sangat tajam banget dan sangat cerah banget ya untuk gambarnya. Untuk kontrasnya juga sangat tajam. Dan untuk poin kedua itu aku menggunakan yaitu RC ya atau receiver. Untuk receivernya aku menggunakan brand dari Novastar dengan tipenya yang tipe ini udah sering banget aku pakai ya. Dari awal bikin LED Videotron sampai sekarang itu masih aku pakai untuk tipe ini. Untuk tipenya MLV 412, dia memiliki 10 port ya teman-teman. Jadi kemarin kita menggunakan totalnya RC atau receivernya menggunakan 8 piece atau 8 buah RC, karena di setiap row atau di setiap barisnya, setiap kolomnya kita menggunakan satu buah RC ya teman-teman. 8 kolom, 8 baris. Jadi ya totalnya 8 unit ya untuk RC atau receivernya. Dan untuk komponen selanjutnya yaitu power supply. Jadi untuk power supply ini sangat berperan penting banget. Jadi kalau kalian membuat sebuah LED Videotron atau LED running text, itu untuk ampernya jangan sampai kurang ya teman-teman. Untuk ampernya harus lebih. Kalau kalian mengukur suatu ampere, kalian menggunakan tang ampere ya. Dan untuk berapa ampere sih untuk satu panel P4 ini? Jadi kemarin sempat aku ukur ya, untuk satu panel itu sekitar 5 sampai 6 ampere. Cuman untuk lebih bagusnya kalian jangan dipasin ya. Jadi dilebihin gitu kalau untuk ampernya, karena kadang-kadang setiap konten itu
untuk ampernya itu naik turun ya teman-teman, terutama yang warna-warna merah gitu, yang warna-warna putih gitu ampernya cukup tinggi banget ya, atau warna-warna kombinasi gitu ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita mau bahas dari controllernya atau sendingnya. Nah, jadi kebetulan untuk LED Videotron ini digunakan di outdoor atau di luar ruangan, dan nggak perlu yang namanya live ya atau mode sinkronus. Dan aku untuk kontrolnya atau sendingnya aku menggunakan sending box dari Novastar juga. Dengan serinya berapa sih? Dengan serinya TB1 4G ya teman-teman. Nah, jadi untuk sending box ini sudah pernah aku bahas. Mungkin dari kalian belum ada yang menonton, kalian bisa tonton untuk videonya ada di sebelah kanan ya. Atau kalian bisa klik linknya di deskripsi. Ya, mungkin dari kalian ada yang mau bikin LED Videotron dengan ukurannya itu enggak terlalu besar ya, kalian cukup menggunakan sending box TB 4G ini ya teman-teman. Untuk fiturnya nggak kalah bagusnya ya dengan yang lain, dan untuk cara settingnya juga sangat gampang banget ya. Kalian bisa menggunakan HP ataupun laptop, atau kalian bisa menggunakan internet juga bisa ya. Mungkin kalian ada di luar kota gitu, kalian bisa kalau mau setting ganti konten kalian bisa menggunakan jaringan ya, tapi dengan syarat si sending boxnya harus terkoneksi dengan internet ya teman-teman. Sangat gampang banget dan nggak repot ya. Dan untuk selanjutnya, oh ya, power supply tadi. Untuk power supply-nya aku menggunakan 5 volt 40 ampere. Yang biasanya kita menggunakan 60 ampere. Di sini aku menggunakan 40 ampere, dan kemarin aku menggunakan sebanyak 16 piece power supply ya, teman-teman. 16 piece. Dan jangan lupa kalian siapkan juga ya kabel data atau kabel IDC. Karena kenapa? Karena untuk RC-nya ini kan mempunyai portnya 10 ya, 10 port digunakan semua, dipakai semua gitu untuk portnya. Jadi kalian perlu menggunakan kabel panjang ya teman-teman untuk membagi ke panelnya ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya yang aku bahas apa lagi ya? Untuk kabelan di sini aku menggunakan kabelan per meter ya, udah jadi. Aku beli udah jadi, menggunakan tipenya itu Cat 6 ya. Cuma nggak tahu untuk merek kabelnya, nggak tahu entah Belden atau entah biasa. Cuma sejauh ini sih alhamdulillah aman ya, karena udah beberapa LED Videotron aku pasang menggunakan kabel yang model begini ya teman-teman. Cuman untuk brandnya bukan Belden sih, bukan sih kayaknya. Cuman aku beli jadi, lebih simple, lebih gampang aja ya teman-teman. Dan yang pasti udah dites lah dari tokonya, dan untuk menghemat waktu juga sih. Nah ya, jadi teman-teman, untuk mungkin dari kalian ada yang bertanya untuk brand merek apa sih panelnya. Nah jadi teman-teman, kemarin aku coba ya pakai brand baru ya, karena untuk brand lamanya itu stoknya habis, nggak masalah ya selagi kita mempunyai garansi ya teman-teman. Jadi user juga nggak khawatir gitu kalau terjadi kerusakan. Dan untuk cara settingnya udah aku jelasin ya, bisa pakai HP, bisa pakai laptop ya teman-teman, dan bisa pakai WiFi juga. Cara settingnya sangat simpel dan gampang, dan aku senangnya pakai Novastar ini. Cara settingnya nggak susah sih, karena kenapa ya, mungkin karena kita sering pakai Novastar, jadi untuk cara settingnya atau basicnya itu ya nggak susah, simpel aja ya teman-teman. Karena udah tahu beberapa tools menu-menunya ya, itu yang bikin kita gampang ya. Karena apa? Karena dari awal kita makainya brand dari Novastar. Ya mungkin itu aja untuk membahas pembahasan dari LED Videotron ini. Aku belum sempat sih bikin tutorial cara setting LED Videotron atau cara menampilkan sebuah konten, belum sempet ya. Jadi masih bahas-bahas LED Videotron yang sudah kita pasang ya, buat referensi. Mungkin dari kalian ada yang mau pasang dengan ukuran sekian ya, kalian bisa langsung aja cek channelnya Andy LED ya teman-teman. Ya pokoknya di situ ada beberapa sampling yang udah pernah kita pasang ya teman-teman.
Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya ya, kalian bisa tanya ya. Untuk pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video aku awal sampai akhir. Mudah-mudahan video kita bermanfaat ya buat kalian dan bisa jadi bahan referensi kalian lah. Mungkin video kita sampai di sini dan teman-teman nantikan ya video kita selanjutnya.